Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sudah selama mungkin kita berada di dunia ini, sudah kalau umurnya sudah 50, 70, ke 60, 70 ke atas sudah banyak kali merayakan, ya kan? Tapi kita bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan pagi hari ini yang indah ini kembali kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Diberikan kekuatan, kesehatan, kita boleh bersama-sama mengagungkan Dia, memuji dan menyembah Dia pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, terima kasih juga buat pengurus yang ada mempercayakan saya kembali untuk membawakan perenungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna lagi bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadaku, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-16 ini adalah bagian dari perkataan Yesus tentunya kepada murid-muridnya sebelum Ia pergi, sebelum Ia naik ke surga. Yesus menjelaskan di sini bahwa kepergiannya akan membawa kedatangan Roh Kudus yang akan lebih berguna tentunya bagi mereka. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta memimpin mereka ke dalam ketekunan. Memimpin mereka dalam kebenaran. Bukan saja Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus pergi ke surga bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita pada pagi hari yang indah ini. Di sini Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ke Bapa bukan berarti mereka akan ditinggalkan. Sebaliknya Ia akan mengutus, firman Tuhan katakan mengutus Roh Kudus, Ia akan sebut sebagai penghibur. Hal itu tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku akan masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bapa yang mengutus Yesus. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemanakah engkau pergi, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Yesus meninggalkan mereka naik ke surga. Hati mereka, hati para murid tentunya berduka cita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita aja ya manusia. Kalau kita sudah mengenal satu sama yang lainnya begitu lama, kemudian ada contohnya jemaat di sini, kemudian dia akan pindah. Hati kita rasanya waduh, gak enak ya. Saya sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara rencana mau pindah itu sudah berapa kali. Ke Kalimantan sudah. Sampai kita sudah mau tanda jadi, wes hilang uangnya. Karena mau ikut kemauan manusia, nggak bertanya dulu kepada Tuhan. Kemudian ke Manado, habis banyak juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang nggak izinkan. Saya minta doa sama pelayan di sini, ada
nggak didoakan karena kamu itu bekerja di sini loh, melayani di sini, apa mau ke sana ke Manado. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga kalinya saya hanya coba-coba karena pandemi. Dan Tuhan izinkan saya ambil rumah di tempat ini. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita seperti murid-muridnya berduka cita. Padahal Yesus naik ke surga menjanjikan sesuatu yang indah. Ayat yang ke-6, tetapi karena aku mengatakan itu kepadamu, sebab itu kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus. Bukan saya katakan tadi, bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita pada pagi hari yang indah ini. Sekian lama mungkin kita bergumul, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Tapi tergantung dari kita membuka hati kepada Tuhan atau enggak, ya kan? Tetapi kalau kita mau membuka hati kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu bukan dijanjikan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih baik berguna katanya Tuhan Yesus. Dia pergi. Kalau menurut mungkin kepikiran kita manusia, kita pasti memilih Tuhan Yesus nengkene ya kan? Di sini aja Tuhan yang pergi. Kalau mungkin kita berdoa, kita dalam kesakitan, kita tinggal panggil Tuhan Yesus, tolong aku doakan, ya kan? Tetapi ini semua harus digenapi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ini akan menggantikan kehadiran fisik Yesus di dunia dan akan terus bersama para murid-muridnya. Kalau kita boleh kuat sampai saat ini bukan karena kita hebat Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita bisa melakukan segala-galanya. Tetapi itulah fungsinya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita masih diberikan kesempatan, dimampukan untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan banyak yang datang. Haleluya. Terus saya hari Minggu, hari Rabu. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan ingatkan kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita ya datang mau beribadah. Waduh malas Ibu Betty yang khotbah. Aduh malas Ibu Betty. Aduh Ibu Betty kan kok ono titele. Ingat. Kita punya Yesus yang luar biasa yang memberikan hikmat pengurapan bagi kita semua yang mau menaruh harap sepenuhnya hanya kepada Dia. Kadang kita manusianya kita mau datang, oh iya di sana enak loh drumnya, ibadahnya, waduh lompat kiri lompat kanan. Tujuan kita kadang salah Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya sering pagi hari yang indah ini kita lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia akan memberikan penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengiring dan melayani Dia. Memang benar Bapak Ibu Saudara, saya teman saya dia aku lebih baik memilih ibadah sore katanya. Biar mau bangun pagi kan bangun siang Kak. Tapi kalau buat saya lebih baik pagi. Kalau sore udah wes malas. Lebih baik pagi. Pagi-pagi aja kita udah datang memuji dan menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Lebih baik, lebih berguna jika aku pergi. Sebenarnya Yesus tidak melakukan apa yang menjadi
menjadi tujuan kedatangannya Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan ada Injil. Itulah sebabnya dia menggenapi. Dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Dia melakukan apa yang menjadi tujuan kedatangannya. Maka tidak akan ada Injil. Seandainya dia tidak mati, dia tidak bisa menghapus dosa kita. Itulah sebabnya dia harus pergi, naik ke surga. Saya katakan tadi, mungkin secara logika kita manusia lebih baik Tuhan gak usah pergi. Besini aja Tuhan. Supaya tinggal aku teriak, aku mau apa Tuhan, mau doa minta apa segala macam, aku dalam kesakitan, Engkau datang menyembuhkan aku. Tetapi saya yakin dan percaya sampai detik ini mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seandainya dia tidak mati, saya katakan dia tidak bisa menghapus dosa kita. Dia tidak dapat bangkit lagi dan mengalahkan maut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya dia tidak kembali kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan datang. Kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini Bapak Ibu yang saya kasihi terbatas tempat setiap kali. Tetapi kita yakini kepergian Yesus berarti dia bisa hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak ya Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, untuk menyempurnakan tentunya karya keselamatannya melalui kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Ini membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan dosa manusia dan memberikan harapan hidup kekal. Ini 3 makna Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk menyempurnakan karya keselamatannya. Jadi ada tujuan, ada maknanya. Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga adalah satu peristiwa tentunya yang terjadi 40 hari setelah dia bangkit dari kematian dan 10 hari sebelum hari raya Pentakosta. Sesudah dia naik ke surga sebagai orang percaya tentunya kita datang kepada Tuhan. Selama 10 hari kita berdoa, minta Tuhan penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Kalau mungkin tidak bisa di tempat ini, di rumah kita masing-masing, mari kita minta kepada Tuhan, berdoa selama 10 hari. Kalau kita ada kerinduan, Tuhan penuhi aku. Karena hanya bisa Roh Kudus yang memampukan aku. Hanya Roh Kudus yang memberikan aku kekuatan sampai aku boleh ada sampai detik ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya semuanya punya kerinduan yang besar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Amin. Jangan kepenuhan yang kembaran Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah katakan Ronald itu. Orang-orang loh, kok itu ya apa? Loh kan ada suruh aduh aku ngene. Ya, karena dia belum mengerti. Tapi kalau saya katakan tadi, kalau kita sudah siap, saat ini juga Bapak Ibu Saudara, di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Dia, di saat kita dengar firman Tuhan juga, kalau kita benar-benar tujuan kita kepada Tuhan, kita akan rasakan jamahan kuasa Roh Kudus itu.
Saya kalau pulang ke Manado, saya cari gereja yang dekat, Protestan. Tapi saya bisa menangis kalau sementara ibadah. Katanya keluarga saya karena ngapain kamu masuk gereja situ? Kecuali kita ke masjid, ya kan? Selama itu mengajarkan tentang Yesus, datang. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Disuruh menyanyi ke depan, saya diajak nyanyi walaupun saya nggak tahu kebanyakan kidung jemaat itu pujian yang ada kidung jemaat. Maju. Selagi dikasih kesempatan maju Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan. Memang karena suka memuji Tuhan ya, suka menyanyi ya. Walaupun suaranya rodok fals nggak apa. Ada kerinduan. 3 makna tadi saya katakan untuk menyempurnakan karya keselamatannya melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan. Kemudian yang kedua, untuk menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi orang percaya di surga. Ayat ini seringkali disampaikan kalau ada kematian, ya kan? Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan ini dibawakan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingin tujuan Tuhan, dia naik ke surga Bapak Ibu Saudara, untuk menyediakan tempat tinggal kekal. Bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita pagi hari yang indah ini. Di sini dikatakan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas-jelas Bapak Ibu Saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada syaratnya Bapak Ibu, setia sama Tuhan, amin. Ada syaratnya, setia. Cuma Tuhan minta setia itu loh. Kadang kita susah 1 jam kita datang kepada Tuhan, aduh angel minta ampun. Campur-campur ya, biasa aku ini bahasa Jawa. Angel. Waduh aku ngantuk, aku capek. Ya semua orang pasti capek. Kalau mau kita ada bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sudah siapkan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, pemuda remaja, baik kita semua orang tua yang ada di tempat ini. Kalau ini menjadi bagian kita, juga kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus menjanjikan tempat tinggal di surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Kenaikan ke surga menunjukkan bahwa Ia telah mempersiapkan tempat tinggal kekal bagi umat manusia. Bagi kita pagi hari yang indah ini, makanya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Kita bersyukur kita menjadi umat pilihannya, kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi hambanya. Hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyediakan tempat tinggal kekal bagi kita orang percaya, orang yang setia, orang yang melakukan firman Tuhan. Paling senang, saya paling suka nonton yang itu, Edis, tahu ya? Edis yang
dia bongkar semua kan, semua pada berapa bahasa dia tahu, dia gali semua yang ada di Al-Quran. Dia sampaikan tentang Yesus, mau terima apa enggak, yang penting. Saya katakan kepada pemuda remaja pada hari Minggu kemarin, saya sama Iren memang datang berapa Jumat yang mungkin 2 minggu yang lalu ya, karena anak tukang saya itu kena kista, tapi kista perutnya membengkak kayak hamil 5 bulan. Sudah kurus, kita ke sana, kemudian saya izin dulu dong ya kan, karena beda. Saya katakan mau didoakan, mau. Kemudian saya katakan sama dia, yang menyembuhkan itu Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tapi kamu harus yakin. Dia menangis, kita panggil Iren, ayo kita berdoa. Berdoa, dia menangis sampai selesai berdoa, dia menangis. Kemudian hari Sabtu saya mendapatkan kabar, tadinya di hari itu juga disuruh pindah rumah sakit. Kemudian saya dapat kabar sudah keluar perutnya kempes. Tapi mereka percaya dukun yang itu. Enggak apa, yang penting kita sudah sampaikan tentang Yesus, kita sudah mendoakan. Tugas kita. Karena berapa kali Bapak Ibu Saudara, saya dulu pernah juga di rumah sakit, pernah mungkin saya cerita di Puskesmas Porong. Anaknya jatuh jadi mungkin geger otak. Tapi didoakan, saya katakan mau didoakan. Saya cuma mau didoakan, percaya yang menyembuhkan itu Yesus. Tak puji Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan sembuhkan. Tapi bagi mereka itu yang menyembuhkan itu dukun, Bapak Ibu Saudara. Ya itu dukun, yaitu Yesus Kristus yang menyembuhkan, memakai. Biar aja hari Senin ini katanya dia sudah mau kerja, puji Tuhan. Yang penting kita tetap maju, menyampaikan, mendoakan mereka bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Itulah sebabnya kita harus butuh Roh Kudus itu memampukan kita, menguatkan kita. Tadinya aku rodok takut ya, oh jangan, ya kan? Maju mundur, aku mau sampaikan, mau didoakan apa enggak ya? Tapi di hati ini harus. Kalau Tuhan sudah taruh begitu, Bapak Ibu Saudara, jangan mundur. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ini, makna Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, untuk memberikan kuasa Roh Kudus kepada umat percaya untuk bersaksi tentang Yesus dan mewartakan kabar baik kepada seluruh dunia. Untuk memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita. Yang tadi pertama untuk menyempurnakan karya keselamatan, kemudian untuk menyediakan tempat, makna Yesus naik ke surga. Yang ketiga untuk memberikan kuasa Roh Kudus kepada umat yang percaya. Bukan saja percaya tetapi melakukan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di sana ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya, kepada kita pagi hari yang indah ini. Kedatangan Roh Kudus untuk memberikan kuasa bagi para murid-muridnya, bagi umat Tuhan. Tentunya untuk menyampaikan tentang Yesus, kabar baik kepada seluruh dunia. Jangankan seluruh dunia, di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Dulu papanya Regi katakan, ini ya, kamu boleh melayani. Nah, apa melayani Tuhan kemanapun, tapi ojo lali keluarga dewe. Jangan lupa keluarga. Oh, kita menyampaikan tentang Yesus di luar, sedangkan keluarga kita banyak yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan kuasa bagi kita, bukan saja kepada murid-muridnya, untuk menyampaikan, untuk memberitakan tentang Yesus, tentang kabar baik, tentang siapa Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-3. Yohanes 13 ayat yang ke-3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian kita tahu sendiri di dalam Yohanes 8 dulu ya, Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan di dalam pasal yang ke-8 ayat 23 ini, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Kemudian Yohanes 13 ayat yang ke-3, ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia harus kembali kepada Bapa. Dan dia menggenapi apa yang dia sudah janjikan bagi murid-muridnya, bagi kita pagi hari yang indah ini. Itulah sebabnya harus kita bersyukur. Dia mengutus penghibur itu, yaitu Roh Kudus, sebagai penolong yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pagi hari yang indah ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari yang indah ini. Tapi mari buka hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap untuk dipenuhi oleh Engkau. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Karena dengan kuasa itu kita bisa dimampukan. Kita bisa berjalan di dalam dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Dunia semakin hari semakin jahat. Hanya Engkau yang bisa memampukan kami. Ada banyak godaan-godaan Bapak Ibu Saudara di luar sana untuk kita meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat, Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap ada bersama-sama dengan Dia.